Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, kita masih membahas mengenai keadilan nih, yaitu tema kita hari ini, ciptakan rasa keadilan, dan masih bersama dengan Pak Sofyan. Baik. Ya. Bapak, kita lanjutkan lagi nih ya. Menarik sekali memang ya kita kalau membahas mengenai keadilan. Nah, Pak, pengen tahu sebenarnya peran advokat terhadap penyelesaian suatu masalah, suatu kasus itu seperti apa? Baik, sangat signifikan, sangat penting ya dalam kasus apapun. Bahwa secara garis besar di hukum Indonesia itu kan ada kasus pidana, ada perdata, tata usaha negara, administrasi, hubungan industrial, perikanan, dan seterusnya. Dan semua lingkup yang saya sudah sebutkan tadi, advokat masuk. Salah satu-satunya penegak hukum bahkan yang masuk dalam proses awal hingga akhir itu advokat. Oh, oke. Iya, hakim hanya menyidangkan. Jaksa hanya menuntut, dalam kasus tipikor mereka bisa menyidik juga. Polisi hanya menyelidik dan menyidik. Tapi advokat masuk di semua lapisan tadi. Semuanya dari awal sampai akhir gitu ya. Penyelidikan, advokat udah bisa mendampingi kliennya. Penuntutan seperti itu juga, persidangan juga seperti itu. Jadi sangat-sangat signifikan. Makanya kalau advokat itu berkualitas, proses peradilan itu akan mendekati keadilan itu sendiri. Walaupun kita pahami bersama bahwa yang namanya adil itu kan memang multi persepsi, ya, multi dimensi. Jadi kadang adil menurut si A belum tentu adil menurut si B, ya. Benar. Tapi setidak-tidaknya proses yang baik, diberikan edukasi yang baik akan kita temukan yang tadi semakin mendekati proses keadilan itu tadi. Oke, jadi advokat ini adalah salah satu profesi yang akan perannya terhadap suatu kasus, terhadap penyelesaian suatu masalah yang akan ada dari proses awal sampai dengan selesai sampai akhirnya seperti apa. Benar sekali. Nah, ini mungkin sebagai pandangan awam. Ini pandangan awam, aku juga termasuk awam gitu loh. Gimana ketika nih seorang advokat ada di pihak yang salah? Sebenarnya perannya seperti apa? Apakah mereka harus membela sampai si yang salah ini akan memenangkan kasus tersebut? Atau seperti apa sih sebenarnya perannya ini? Ini adalah pandangan umum yang akan menjadi pertanyaan panjang sebenarnya, yang selalu menjadi pertanyaan. Betul. Gitu. Jadi dalam undang-undang advokat maupun dalam kode etik advokat, advokat itu tidak bisa diidentikan dengan kliennya. Iya, jadi kalau advokat membela, mohon maaf, pemerkosa, bukan berarti advokat itu sama dengan itu. Advokat membela orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dia sama dengan itu, enggak. Nah, itu yang harus kita luruskan. Iya, advokat itu membantu proses bagaimana supaya hak-hak hukum tersangka ataupun terdakwa itu sama, ya. Kita pahami bersama, Mbak, mungkin Mbak bisa lihat atau pemirsa juga bisa ketahui, di dunia ini, di Indonesia lah, seorang hakim agung sekalipun, seorang profesor hukum sekalipun, seorang jenderal, seorang ahli hukum, ketika bermasalah dan berhadapan dengan hukum, dia masih harus didampingi oleh advokat. Iya. Karena apa? Karena ketika nanti dalam proses, ya, apalagi dia udah menyandang gelar sebagai seorang tersangka atau terperiksa, tadi yang dia ketahui, yang dia pintar ilmunya itu tidak bisa dia salurkan sebebas mungkin atau seleluasa itu. Jadi butuh orang yang bisa menyampaikan, butuh orang yang bisa mengimprovisasi teori-teori itu. Karena prinsipnya begini, jaksa sifatnya hanya menuntut, menuduh. Nah, yang bisa membelenkan atau membalas tuduhan ini, misalnya si A dituduh mencuri misalnya. Jaksa tidak mungkin menjelaskan dia ini mencuri karena hari ini dia tidak ada persiapan untuk makan. Mungkin sampai kerentetannya gitu ada. Tapi kamilah sebagai advokat yang akan menyampaikan, Pak Hakim, dia ini mencuri karena di rumahnya sudah tidak ada makanan sama sekali. Kalau dia tidak mencuri, Pak, anaknya di rumah itu mati, meninggal, mohon maaf, karena tidak ada makanan. Disitulah nanti hakim akan menilai, oh, apakah bapak ini salah? Apakah wajar orang mencuri karena kondisi seperti ini harus dihukum? Kalaupun dihukum, seberapa berat? Kan begitu. Makanya ada juga, Mbak Andagium, lebih baik menghukum 1000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bayangkanlah itu.
Iya. Ya, jadi memang berat sebenarnya, proses hukum itu berat. Jaksa juga harus punya moral. Pastinya. Polisi sebagai penyelidik juga harus punya moral. Hakim juga seperti itu, advokat juga seperti itu. Jadi kadang-kadang saya sering mendapatkan klien di persidangan-persidangan, dia bilang, "Pak, saya tidak butuh hukumannya ringan atau bebas, tetapi setidak-tidaknya fakta yang Bapak ungkapkan di persidangan tadi sudah membuat saya puas. Silakan nanti hakim mau menghukum saya berapa, tapi apa yang Bapak sudah sampaikan di persidangan tadi, itulah fakta yang sebenarnya." Begitu. Oke, jadi advokat ini adalah si pemegang fakta ya? Harusnya seperti Harusnya itu. seperti itu. Dengan catatan kita juga harus punya ilmu untuk menggali. Pastinya. Gitu ya. Dan satu lagi, ini pesan yang sangat penting buat seluruh masyarakat. Biasanya advokat itu dibutuhkan ketika orang yang sudah pernah bermasalah. Yang sudah pernah bermasalah. Iya, dia baru merasa membutuhkan itu seperti itu. Oh. Jadi kalau dia belum pernah ada masalah, ngapain advokat membela yang salah, katanya kan seperti itu ya, dalam tanda kutip ya. Tetapi begini, ketika dia sudah pernah bermasalah dan dibela kepentingan hukumnya, baru dia sadar ternyata peran advokat itu sangat signifikan, sangat penting gitu loh. Makanya di era modern, jangankan sudah bermasalah, sebelum bermasalah ada yang namanya due diligence, Mbak. Mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam hukum perdata, dalam hukum pidana kita deteksi. Ya, kalau kita melakukan ini, apa dampaknya? Itu udah dideteksi dari awal. Gitu. Makanya advokat itu fungsinya bukan hanya dalam persidangan, di luar persidangan juga bisa. Advis hukum juga harus dikasih tahu. Iya, bisa jadi konsultan hukum juga berarti ya. Itu makanya saya bilang tadi signifikan pengaruh ini. Ya contoh lah yang belum lama ini kita lihat secara bersama ya, kasus Brigadir Joshua. Iya benar. Iya. Peran advokat. Kalau tidak ada Pak Komarudin yang membongkar, apakah ini bisa terbongkar? Tidak kan. Dan kita lihat sendiri pelaku ya, oknum tadi FS itu dibela oleh siapa? Pak Komar. Advokat juga, yang dia kan punya advokat juga. Jadi keberimbangan. Jadi mungkin tuduhan jaksa penuntut dibuktikan di persidangan, disejajarkan keterangan itu, dibalenkan atau dibantah atau dijawab oleh advokatnya si FS tadi, supaya hakim dalam membuat keputusan itu, oh ya ini begitu ya. Oke, jadi supaya kasus ini terlihat dengan jelas berarti oleh hakim seperti itu kan. Karena sebesar itu ya. Iya, sangat-sangat. Jadi karena advokat itu membantu menyeimbangkan tadi, Mbak. Orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka ataupun masalah hukum itu pidana ya. Kalau misalnya perdata. Contoh soal, saya pernah nangani perkara di luar Bengkulu memang. Ada rumah, satu rumah tiba-tiba di tengah-tengahnya timbul sertifikat. Iya, di rumah ini separoh, di rumah ini separoh. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Apakah dia paham kenapa ini bisa terjadi? Dia tahunya, BPN itu kan nggak mungkin salah, BPN itu nggak mungkin keliru, tapi kenapa? Nah, disinilah kita pelajari apa yang terjadi. Ternyata ada hal-hal lain yang memang tidak melalui proses yang benar. Ya, kita kejar, kita telusuri satu persatu, akhirnya kembali lagi hak-hak orang seperti ini. Begitu. Dan perlu diketahui, Mbak, hukum itu ada desain, ada dasolen, ada secara teori, ada praktek. Nah, desain dan dasolen ini tidak pernah ketemu. Gimana? Ya, masing-masingnya, misal menurut aturan, pencuri itu harusnya salah atau benar? Salah. Ya. Tapi kalau tadi misalnya, kalau dia tidak mencuri, mati orangnya. Nah, gimana? Apakah orang yang mencuri potong roti tadi harus kita hukum sesuai aturan? Bingung juga kan ya. Jadi dari sinilah jadi kita gambarkan, makanya saya sampaikan tadi, Mbak, sederhana sebenarnya. Kita nyampaikan aja, Pak Hakim, Bu Jaksa atau Pak Jaksa, Pak Bu Hakim, dia ini mencuri karena ini loh. Karena kalau dia tidak mencuri ya dia akan ada yang menderita, akan ada korban. Nah, apakah orang seperti ini pantas untuk dihukum? Nah, kembali lagi sama hakim, silakan. Mereka punya ilmu untuk menilai itu. Jadi ini paparan-paparan ini ya. Penting sekali, makanya kita memasyarakatkan hukum ini juga sangat penting. Saya pikir di era milenial, anak-anak muda ya udah podcast itu disosialisasikan, digalakan mengenai hal tersebut. Iya, ya, Pak ya. Betul. Oke, jadi ini berkaitan juga nih dari segmen awal udah Bapak singgung juga bahwasannya kalau bicara tentang adil itu perspektifnya berbeda-beda gitu.
dicontohkanlah dengan kasus sepotong roti ini Iya, tadi. Oke, ternyata itu berkaitan. Ya, Pak, ya. Jadi sangat berkaitan, berkaitan. dan multitafsir. Kembali lagi ke orangnya, ya. Tergantung di sisi mana nih Dia kita lihat. menilai. Dari mata mana nih? Kacamatanya pakai kacamata kuda atau kacamata yang lain gitu ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Baik, kita jeda dulu Bapak, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.